warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah SDIT Tunas Gemilang, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita memasuki Pekan Fun Day, di mana kita akan melakukan eksperimen-eksperimen yang sangat luar biasa. Untuk eksperimen pertama ini, kita akan melakukan percobaan rahasia-rahasia alam. Nah, rahasia-rahasia alam ini tujuannya adalah untuk mengetahui cairan asam dan cairan basa dengan menggunakan indikator alami. Indikator alami yang kita gunakan adalah kunyit atau ekstrak kunyit. Kunyit yang ditumbuk, yang diambil airnya dan dijadikan ekstrak seperti ini. Nanti kita akan lakukan percobaan pada cairan asam yang terbuat dari perasan air jeruk dan juga cairan basa yang telah dibuat dari air yang dilarutkan dengan air sabun. Oke. Kegunaan dari indikator alami ini, kita bisa mengetahui pewarna alami dan pewarna sintetis pada makanan atau minuman yang kita temui sehari-hari, contohnya pada tahu atau pada minuman-minuman kemasan yang banyak sekali kita temui. Nanti kita akan lakukan percobaan pada tahu dan juga minuman ini. Nah, percobaan untuk mengetahui asam dan basa dengan menggunakan indikator alami adalah dengan cara meneteskan larutan ekstrak kunyit. Nah, ekstrak kunyit ini kita masukkan ke dalam larutan basa dan juga asam. Oke, kita masukkan 3 tetes. 1, 2, dan 3. Setelah itu, kita campur atau kita adukkan. Nah, sudah mulai berubah warna ya anak-anak. Kita bandingkan dengan larutan asam atau larutan dari jeruk lemon. Kita masukkan 3 tetes juga. Selanjutnya, diaduk atau dicampurkan. Oke, sudah terlihat ya perbedaan warnanya. Jika masih kurang terlihat, anak-anak boleh menambahkan lagi dengan takaran yang sama. Jika ditambah 3 tetes, berarti yang sabun pun ditambah 3 tetes. Dan jangan lupa diaduk kembali agar tercampur. Oke, setelah diaduk dan kita lihat perbedaan warnanya, warna dari yang air sabun terlihat lebih memudar, warnanya kuning pucat, sedangkan yang menggunakan air lemon warnanya lebih kuning tua atau kuning pekat. Nah, jadi hasilnya adalah yang menggunakan air sabun atau air basa perubahan warnanya menjadi kuning muda, dan menggunakan air lemon atau jeruk atau asam itu akan berubah menjadi kuning pekat seperti yang dilihat di gambar. Untuk mengecek makanan atau minuman yang menggunakan pewarna makanan asli atau pewarna sintesis dengan cara meneteskan ekstrak kunyit dan juga larutan air sabun kepada makanan yang akan kita uji cobakan. Anak-anak sudah siap untuk melihat percobaan selanjutnya? Kita akan melakukan percobaan dengan tahu dan juga minuman. Untuk penguji coba apakah tahu ini menggunakan pewarna makanan atau menggunakan pewarna sintesis, dan juga minuman ini apakah menggunakan pewarna makanan atau pewarna sintesis, kita bisa menguji cobanya dengan larutan sabun dan juga ekstrak kunyit ini. Cara untuk menguji coba minuman dan makanan yang mengandung pewarna alami atau bukan adalah meneteskan larutan sabun dan juga ekstrak dari kunyit.
Jika berubah warna menjadi merah, berarti itu adalah pewarna alami. Tapi jika tidak berwarna atau tidak berubah warnanya, berarti itu adalah pewarna sintesis. Kita masukkan larutan kunyit 3 tetes ke dalam minuman kemasan dan juga 3 tetes air sabun ke dalam minuman juga. Karena ini warna kuning dari kunyit dan jika tidak berubah warna ke warna merah, berarti ini adalah pewarna sintesis. Oke, kita diamkan dulu. Kita lanjut ke tahu. Percobaannya sama, kita teteskan 3 tetes kunyit Nah, hasilnya tahu ini berubah warna menjadi orange kemerahan. Berbeda dengan tahu yang sebelumnya yang masih warna kuning pucat. Jadi, hasilnya adalah kuning ini menggunakan pewarna alami karena berubah warna menjadi merah. Sedangkan untuk larutan minuman ini, walaupun berubah warna menjadi kuning, tetapi ini adalah kuning dari kunyit. Sebetulnya tidak berubah warna, karena yang berubah warna menjadi merah lah yang pewarna alami. Jadi minuman ini menggunakan pewarna sintesis. Jadi anak-anak jangan sampai banyak-banyak minum minuman yang tidak sehat karena mengandung pewarna yang tidak baik untuk tubuh. Nah, anak-anak, makanan dan minuman yang mengandung pewarna sintesis ini sangat mengerikan, banyak sekali merugikan diri kita. Pertama, kita akan menjadi hiperaktif jika mengkonsumsi makanan dan minuman yang menggunakan pewarna sintesis ini. Nah, hiperaktif ini juga akan menyebabkan kita malas belajar. Lalu kedua, kanker. Gak mau kan kita nanti punya penyakit kanker, terus alergi, dan diabetes di usia dini. Makanya jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Jadi kita harus mengecek minuman dan makanan yang mengandung pewarna alami sebelum mengkonsumsinya. Nah, untuk percobaan selanjutnya kita akan bermain dengan air, botol, dan udara. Judul dari percobaan ini adalah memindahkan air dengan udara. Bagaimana caranya memindahkan air dengan udara? Mari kita simak percobaan berikut ini. Di sini ada air. Anak-anak boleh menggunakan air biasa atau air yang sudah diberi warna seperti bubuk, lalu botol dan juga sedotan. Di sini Bu Nisa menggunakan 2 botol dan juga 2 sedotan yang berbeda. Nanti kita akan lihat perbandingannya, yang menggunakan sedotan kecil dan juga menggunakan sedotan besar. Lalu balon dan juga mangkuk atau wadah. Caranya adalah anak-anak membuat lubang di tengah-tengah botol, bisa menggunakan jarum, gunting, atau cutter. Silahkan minta bantuan kepada orang tua. Caranya lubangi bagian tengah dengan menggunakan gunting. Setelah itu, masukkan sedotan ke dalam lubang yang kita buat di tengah-tengah botol tersebut, seperti ini. Kita lakukan juga pada botol yang satunya lagi. Kita buat lubang dengan agak lebih besar karena menggunakan sedotan yang lebih besar. Ini lubangnya ya. Kita masukkan. Nah, selanjutnya adalah menuangkan air ke dalam botol. Kita tuangkan di dalam wadah ya. Nah, setelah airnya dimasukkan ke dalam botol,
Selanjutnya kita tiup balon ini. Nah, setelah ditiup, kita masukkan atau kita tutupkan ke bagian atas dari botol minum sampai betul-betul rapat dan tidak ada udara yang keluar. Yang terjadi adalah air akan berpindah dengan sendirinya dari botol ke dalam mangkok tersebut. Ini adalah pengaruh dari tekanan udara yang ada di dalam balon menekan udara yang ada di botol, sehingga udara yang di botol menekan air untuk keluar melalui sedotan, walaupun arah sedotannya naik ke atas karena ada tekanan dari udara tersebut. Nah, pada botol yang selanjutnya kita tutup dengan balon, kita lepaskan, dan air pun tetap mengalir. Semakin besar balon, maka semakin lama tekanan udara dan airnya akan semakin lama juga mengalirnya. Tapi jika balonnya kecil, perhatikan balon yang ini berbeda dengan balon yang tadi karena tekanannya lebih rendah, jadi lama. Nah, jadi percobaan ini adalah memindahkan air menggunakan tekanan udara yang kita tiup dari balon ini. Jadi tekanan dari udara dari balon menekan udara di dalam botol, sehingga air di dalam botol berpindah dengan tekanan dari udara. Anak-anak, sekarang kita akan melaksanakan percobaan tentang tulisan ajaib. Kemudian bahan-bahan apa aja yang akan kita pakai hari ini? Yang pertama ada Tepung kanji kanji. yang sudah dilarutkan. Ini dilarutkan dengan air sehingga seperti ini dicampur dengan air ya. Kemudian ada betadine dilarutkan juga ke air gitu, dan dimasukkan ke Botol spray. botol spray. Nah, kemudian ada Kertas HVS. Bagaimana cara pembuatannya? Nah, teman-teman, kita langsung tuliskan cairan kanji ini tadi ke kertas HVS yang telah disediakan. Kalau di sini kita menuliskan SDIP Tunas Gemilang. Anak-anak, setelah ditulis menggunakan tepung kanji yang tadi dan telah dikeringkan atau dijemur di bawah sinar matahari, selanjutnya adalah menyiramkan tepung kanji yang kering ini, boleh dengan gunting atau dengan kuku atau dengan alat apapun, sehingga tepung kanjinya tidak terlalu lagi. Nah, setelah disingkirkan tepung kanjinya, selanjutnya adalah menyemprotkan cairan betadine untuk melihat perbedaan warna dari tulisannya. Wah, setelah disemprotkan dengan betadine, menurut anak-anak apa yang terjadi? Nah, jadi anak-anak, larutan tepung kanji yang sudah ditempelkan atau sudah dituliskan di kertas ini dan sudah dikeringkan, ketika bertemu dengan larutan betadine akan berubah warna menjadi warna biru tua atau navy. Ini terjadi karena di dalam larutan kanji itu terdapat karbohidrat. Jadi ketika karbohidrat bertemu dengan cairan iod, karena di betadine itu ada cairan iod, akan berubah warna menjadi biru tua, sehingga tulisan yang tadinya putih sekarang bisa terlihat dengan jelas. Nah, jadi di tulisan ajaib kali ini tulisannya adalah SDIP Tunas Gemilang. Oke teman-teman, cukup sekian untuk percobaan hari ini. Terima kasih telah memperhatikan. Boleh teman-teman nanti dicoba di rumah ya, masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.